4 sampai 6 bulan itu sudah bisa naik sabuk dengan catatan mereka itu latihannya rutin. Latihan terus. Gitu. Jadi bukannya nggak latihan tiba-tiba ujian. Gitu. Ada nggak tulisannya absen doang gitu kan? Absen doang. Iya, maksudnya memang diharuskannya seperti itu. Tapi banyak yang gitu ya, cuma latihannya nggak maunya ujiannya aja atau maunya gue ini aja doang, kompetisi doang. Iya. Karena gini, mungkin kalau untuk dibilang kayak gitu ya ada sih kasus Tapi gitu. ada aja bilang aja. Gue takut dihujat dan dihujat. Selamat datang dunia tenang, mari dengarkan podcast kepedean, podcast kepedean, podcast kepedean. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel podcast Kepedean. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sehat selalu dan baik-baik aja nih. Yoi. Di tengah pandemi yang masih melanda di negeri kita tercinta. Emang ada nggak sih pandemi? Ada cowok. Ada. Yang pengganda lu. Ada. Lagi pandemi kita teman-teman sehat selalu lah ya. Iya, pokoknya katanya pandemi ya gitu ya. Kali ini kita ada part 2 cowok. Oh iya. Karena kemarin kita ngebahas soal dance. Dance. Dia punya hobi lain lagi cowok. Oh iya. Bagus nih, punya hobi nih, bagus ya. Hobinya banyak banget ya. tapi ini cuma 2 aja. Iya. Aduh aja. Terus jadi bisa jadi bikin album di YouTube dia doang isinya. Bahaya itu. Bahaya jangan. Dia tuh dari kepala. Dia tuh juga ini cong. Kemarin kita ngebahas dance, sekarang dia punya hobi juga taekwondo cong. Wih, taekwondo ya. Susah nih, gue sengaja harus biar kelihatan. Judul. Oh iya iya. Biar kelihatan ya. Iya, apaan sih? Iya, Mas, gue kan temenan sama lu udah cukup agak lama lah ya. Oke. Kita kesangkatan. Enak aja. Gue gak terima. Enggak, gue begini. Ya. Antara lu kan kemarin kan kita ngebahas soal dance itu kan wanita banget, bisa Iya. dibilang wanita banget lah ya. Sekarang lu punya hobi juga taekwondo yang menurut gue tuh berseberangan. Iya, bertolak belakang. Iya. Itu menurut lu kok bisa begitu kalau misalnya bisa suka hobi yang beda gitu? Ya perlu punya dua kepribadian gitu ya, siapa tahu ya. Oke. Sebenarnya sih kalau menurut gua ya taekwondo sama nari, kalau gua malah justru ngerasa bisa dikombin dua-duanya. Gitu. Jadi kalau mungkin memang beberapa orang mungkin ada yang bilang kok berseberangan sih, terus juga kalau nari kan selalu identik dengan cewek, sebenarnya enggak juga sih gitu. Nah kalau di taekwondo ini gue malah ngerasa lebih kayak melengkapi justru. Masih melengkapi untuk dance-nya. Untuk di dance-nya juga, dari dance untuk ke taekwondo juga, karena gitu. kalau kebetulan gue yang kemarin kita bahas lebih ke hip hop. Hip hop itu kan strong. Tariannya tuh kebanyakan bener-bener berpower lah, kayak gitu-gitu. Nah biasanya di taekwondo itu kan gue belajar keras juga, nah itu bisa di-combine, jadinya lebih kelatih lagi lah, lebih kayak gitu. Sama juga kalau dari nari, gue juga belajar misalnya ada belajar muter atau apa yang di taekwondo gue nggak bisa, di tari gue bisa. Oh, ini keseimbangan misalnya. Iya, kayak gitu. Nah itu gue pelajaran di dance. Jadi saling melengkapi Iya. sebenarnya. Jadi bukan berseberangan. Salah kaprah kita ya. Salah kaprah, salah kamar. Bahaya dong itu. Jadi, tapi mulai kapan lu suka sama taekwondo? Kalau taekwondo sebenarnya gua kebetulan bokap juga taekwondo juga. Sama dia duluan mana? Duluan taekwondo sih sebenarnya. Oh, berarti lebih. Tapi ya namanya waktu pas masih kecil memang sudah dikenalkan sama bokap gua. Bokap ya. Kayak mulai ayo coba latihan, tapi emang dasarnya masih malas dan masih belum ngerasa apa sih taekwondo, masih yang belum tertarik lah. Nah, mulai tertariknya itu justru kayak udah mulai sekolah, udah kayak SMP, SMA tuh baru mulai. Kebetulan SMP, SMA tuh udah ikut taekwondo. Udah mulai cari tahu, terus Tapi, mulai belajar sama bokap kayak gitu sih. Apa sih ada momennya nggak sih? Wah, gue kayaknya jadi tertarik nih. Apa misalnya ternyata dipalak di sekolah gitu? Wah, jadi warszawawan nih gitu. Sebenarnya momen sukanya karena sama si bokap nih kayak dikenalkan terus gitu. Nih kalau taekwondo nanti bisa ini loh, prestasinya seperti ini. Terus apalagi kamu cewek. Jadi lulu gitu, lah. selalu gitu kan. Jadi kayak
buat jaga diri atau apa, jadi ya udah deh. Oh bukan gitu. lu berarti emang ini ngajar apa bener? Ngajar, ya waktu gue kecil bokap gue sempet ngajar di Jadi orang kampus. tua lah yang mengenalkan di taekwondo lu, Iya. ini orang baik-baik lo. Kayak gitu. Iya kan kita nggak tahu kan jadi bokap lu ngajar. Iya, bokap ngajar, tapi sekarang udah enggak. Nggak berarti dari iya. keluarga cowok. Nah kalau Diansa sendiri dulu Kalau dance emang ya karena suka aja sih lihat. Mungkin namanya orang suka aja, kayak lu suka bola misalnya, suka aja gitu. Gue tuh lebih sukanya tuh kegiatan yang berhubungan sama Aktivitas motorik. fisik. Oh, Iya, motorik, fisik gitu Gue ya. kalau suruh mikir nggak bisa. Lu ini aja bantuin bangun aja. Jadi kuliah. itu fisik banget. Nggak gitu banget. Nggak tahu deh, gue nggak bisa diem kok. Tapi kayak kemarin kita ngebahas tuh kan kalau di dance tuh genrenya banyak kan. Ada Iya. R&B, ada apa lagi namanya? Tari perut cong ya. Apa gue nggak tahu namanya. Kenapa sih yang diingat sampai perut? Gue nggak tahu berat Panji. Terus kalau di taekwondo sendiri apa kok sini ya? Ada nggak sih kayak kita ngomong gue bahasa umumnya mungkin apa penjurusannya nih apa gitu. Kalau di taekwondo itu yang dipelajari banyak. Kayak dia ada untuk ke fight-nya, terus ada belajar pomse juga, terus ada hoshinsul juga, itu self defense, terus ada kayak teknik pemecahan kayak gitu-gitu. Nah semuanya sih dipelajarin sih, karena biasanya keluar di ujian kenaikan sabuk. Oh gitu ya. Jadi Iya. berarti nggak cuma sekedar fightingnya doang, berarti ada yang lainnya. Semuanya dipelajarin, tapi memang nanti pada saat berjalannya waktu, kalau yang udah sabuknya ya udah senior lah, biasanya kan lebih apa ya kita bahasanya kalau Penjurusan gitu. iya kalau di kuliah tuh ada penjurusan, lo lebih minatnya kemana sih? Ada yang lebih sukanya fight, ada yang lebih sukanya ke pomse itu juga walaupun kesannya apa ya kita bilangnya Pomsenya apa? oh pomse itu gerakan Saya tahu pomet. Gue tahu pomet. Pomse itu ini gerakan si taekwondonya itu. Jadi jurus-jurusnya lah kalau Kalau di sini mungkin kayak gaya-gaya gitu ya. Gaya-gaya. Seninya gitu. Iya. Iya kalau di sini ada gitu kan. Jadi itu ada dari teknik dasar sampai yang udah paling tinggi gitu. Dan itu juga harus hafal, harus benar-benar tahu tekniknya banget, ada pernafasannya juga. Jadi nggak pada saat melakukan gerakan nggak cuma sekedar ya udah gerak aja hafal enggak. Tapi sebenarnya kalau menurut gua kalau gua ngeliat orang-orang yang pomse itu jauh lebih berat ketimbang yang fight. Gitu. Walaupun sama-sama sih dua-duanya juga sama-sama berat, cuma masing-masing beratnya itu Ada jenisnya porsinya, porsinya masing-masing. beda. Kalau sendiri apa? Lu cenderung Disuruh mana? apanya? Lu kan udah lama di taekwondo kan? Lebih suka mana gitu? Bisa gak mau? Gue pernah coba dua-duanya sebenarnya. Pernah coba lomba pomse juga. Tapi emang dasarnya kalau pomse itu apa ya, lo harus belajar untuk kayak bener-bener keep on track, harus bener-bener gerakannya tuh Nggak boleh indah dan harus apa ya, kayak pas banget, nggak boleh Timingnya harus tepat. ya kayak gitu-gitu. Nah gue agak kesulitan di situ, jadi gue lebih suka ke yang fight sih. Oh, lu Dia suka berkelahi cong. Iya, Cong. Brutal deh. Kalau ketemu orang apa lu? Oh jadi ada juga ininya ya, maksudnya genre lagi. Genre. Maksudnya ininya apa penjurusannya bener genre ya. Iya. Oh semuanya ini semuanya. Tapi peminatnya beda sama juga ya. Saya seimbang aja ya fighting sama itu mbak sama. Untuk secara global sama aja sih. Kalau gue lihat sih sekarang soalnya memang kalau dulu yang gue lihat ya, yang gue tahu nih kalau tanding atau lomba lah kita bilangnya kebanyakan memang ke fight. Oh iya. Tapi makin kesini ternyata pomse juga banyak juga gitu. Jadi sekarang kalau ada tanding itu kebanyakan ada fight sama pomse. Oh ada kategorinya dibagi dua kategorinya ya. Kayak gitu. Jadi nggak jadi anak tiri lagi dia. Iya kayak gitu. Tapi kalau taekwondo sabuknya berapa bos? Sabuknya sampai berapa? Dari tingkatan paling bawah sampai dia bisa ngajar lah. Sampai kalau ngajar itu biasanya dari merah ke atas ya sampai hitam. Tapi kalau merah tuh yang gue tahu lebih kayak ke asistensi. Oh, asistennya dulu lah. Asistennya dulu. Asisten pengajarnya. Ngajar. Berarti pertama putih ya? Putih pertama, kemudian ini gue jelasin satu ya. Lu semuanya jelasin. Jadi pelajaran kak. Banyak ya? Banyak, ada putih, dari putih nanti naik ke kuning, nanti dari kuning ada strip hijau dulu. Oh, ada strip kemudian hijau. hijau, dari hijau nanti strip biru, baru ke biru, terus kemudian dari biru strip merah, baru merah strip hitam, dan itu 2 kali stripnya baru ke black belt.
gitu. Itu yang paling tinggi. Posisi ada posisi. Tadi itu paling tinggi ya. Paling tinggi, tapi kan di hitam juga nanti ada dan 1 dan 2 dan banyak. Banyak amat ya. Ya, gitu. Berarti kalau begitu Mas untuk mencapai dari putih ke naiknya itu berapa lama? Kalau untuk berapa lama? Kalau menurut gua sih semua balik lagi ke orangnya dan si apa ya bahasanya si dojangnya kali ya dibilangnya. Dojang si apa? Dojang itu tempat latihannya, unit taekwondonya. Nah biasanya ada yang memprogramkan itu antara 4 sampai 6 bulan itu sudah bisa naik sabuk dengan catatan mereka itu latihannya rutin. Gitu. Jadi bukannya nggak latihan tiba-tiba ujian. Gitu. Ada nggak tuh misalnya absen doang gitu kan? Absen doang. Nggak latihan. Iya, maksudnya memang kuliah. diharuskannya seperti itu. Kayak banyak yang gitu ya. Cuma latihannya nggak maunya ujiannya aja atau maunya gue ini doang, fight kompetisi doang. Iya. Karena gini, mungkin kalau untuk dibilang kayak gitu ya ada sih kasus Pasti ada ya. Ada aja berapa? Ya. Ada, tapi kan maksudnya kita mengedukasi, kita kasih tahu bahwa sebenarnya tujuannya itu bukan si sertifikatnya, tapi kan bagaimana lo menyerap ilmunya itu gitu. Karena percuma ada sertifikat tapi lo nggak bisa apa-apa. Ibaratnya gitu. Saya buat pengembangan dirinya sendiri lah. Iya. Nah, misalnya kalau dari putih apa biasanya dipelajari? Putih itu ya teknik dasar sih, biasanya lebih kayak masih yang kayak kuda-kuda, teknik kuda-kuda tau kan Kak? Tahu loh, teknik kuda-kuda biasanya lebih yang simpel-simpel, tangkisan, pukulan, terus ada step-step jalan. Kalau makin tinggi itu sebenarnya gue begini ya. Kalau misalnya kan kalau di bola nih ya, mau dari tingkat 1, gue tingkat 1, tingkat 2, 3, sebenarnya dipelajari sama aja, bisa dribble, shooting, gitu-gitu. Di taekwondo bela diri gitu juga masih, misalnya mau sabuk putih kayak sabuk merah kayak bakal yang pelajari bakal itu aja gitu. Mungkin hampir sama ya, kan basic kan. Iya. Kalau basic itu kan nggak boleh hilang. Ibaratnya Iya, pasti ada ya. nanti pada saat dia udah sabuk merah ataupun sabuk hitam, basic itu nggak boleh hilang. Benar. Gitu. Nanti dari basic itu baru dikembangkan. Biasanya kalau udah makin tinggi tingkat sabuknya, mulai banyak variasinya. Oh iya. Iya. Variasi. Itulah ya, ini bahasa generalnya gitu. Iya. Lebih ada variasi. Biar bisa lebih dipahami. Tapi bahasa karatnya bingung gitu. Tapi untuk itu pribadi masing-masing yang mengembangkan. Oh enggak, ada di ada diktat nih bahasa diktat. Blueprint. Tahu nggak blueprint? Iya kayak gitu sih, ada tekniknya lah, tekniknya beda-beda gitu. Lu sabuk apa Bos? Gua Sabuk apa yo? apa ya? Sabuk hitam sih. Berarti udah ngajar. Asisten lah ya, gua bantu sabung gua untuk mengelola doja. Berarti lu dari awal dulu pertama kali taekwondo sampai sekarang ini udah berapa tahun sampai sabuk hitam nih? Iya. Berapa lama lu jalan nih? Soalnya gini sih, mungkin nggak cuma gue doang, gue nggak tahu ya. Ada masa dimana gue anggot-anggotan juga. Oh iya, ada yang turun lah, masa turunnya. Jadi gue bingung kalau misalnya dia bilang berapa tahun harus bisa sampai sabuk hitam. Kalau orang yang konsisten cepet. Ya tadi kan dibilang kalau misalnya setiap kenaikan sabuk bisa 6 bulan, itu berarti kasarnya lu kayak 2 tahun konsisten atau 3 tahun udah bisa sabuk hitam gitu. Nah sedangkan gue sempat ada malesnya, Ada gitu. bolosnya lah, pasti. Ya naik turun, sempat yang mikir, aduh bosan karena memang yang gue tahu kan kalau gue yang ngerasain, gue ada pernah ngalamin masa jenuh kayak ya itu yang tadi dibilang karena pasti akan diulang-ulang. Namanya juga latihan itu kan repetition, jadi diulang lagi. Kadang ada rasa kayak latihannya gini-gini mulu gitu, capek jenuh gitu, bosan. Tapi makin kesini sih udah mulai belajar untuk konsistensi. Iya, apapun itu ya. Iya. Sabuk hitam lu, hati-hati lu. Kasih jurus lu. Kasih gue terima. Kasih. Gitu. Kalau perkembangan, lu ngomong. Dari tadi dia nih gabung nih deh. Kalau perkembangan taekwondo nih. Lu gini aja nih, masih dijak ngomong. Kalau aja background. Gue udah nambahin doang lah. Kalau perkembangan taekwondo di yang lu lihat kan udah lama lah ya. Di Indonesia makin maju. Di Indonesia dengan makin banyak sekolah taekwondo, apa di sekolah-sekolah apa ekstrakurikuler di sekolah makin banyak. Kalau yang gue lihat sih makin berkembang ya. Soalnya kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Gue ngeliat kayak masa sebelum COVID
ibaratnya kayak tanding kayak gitu-gitu. Oh, kompetisinya makin banyak. Makin banyak. Menjamur terus gitu ya. Gue lihat sekarang ini kayak kampus-kampus itu banyak bikin program beasiswa. Kamu beasiswa, prestasi. Ya, jadi untuk memacu si anak-anak yang punya potensi bagus diarahin ke sana ya, daripada dia nggak ngapa-ngapain kegiatannya kan mendingan dia tanding lah gitu, terus berprestasi dan bisa bikin prestasi itu untuk jadi kuliahnya. beasiswa. Iya, bisa. Jadi nggak bayar deh. Iya benar. Iya. Bisa 100% loh. Kayak Jadi gitu. Udah keren banyak ya. yang kayak gitu. Jadi berarti perkembangannya maju ya. Iya, maju sih. Udah ada. Kalau persatuan itu emang udah ada dari dulu, udah ada ya? Persatuan apa? Persatuan pembangunan. Ya, ada lah dari dulu. Iya. Kalau bedanya taekwondo sama yang lain apa, Bos? Bedanya taekwondo sama yang Pas lain. seni bela hurufnya. nenek besar hurufnya. Kalau bedanya, kalau gue pribadi karena gue belajar taekwondo dan gue sempat ngelihat bela diri lain juga, mungkin kalau taekwondo lebih spesialnya di kaki kali ya. Oh, kaki Iya. lebih terlatih kakinya ya. Walaupun memang melajarin tangan juga kayak pukulan, tangkisan itu pelajarin juga, tapi memang dia lebih condongnya tuh kebanyakan kaki. Hebat. Dibanding lu pernah nggak Nyoba yang lain? Apa pernah ikut karate? Iya, terus permanen wah gua nggak enak, bukan jiwa gua banget, gua pengen nendang dulu, saya nendang. Kalau terjun bener-bener nyobain sampai latihan rutin gitu sih belum, tapi yang cuma sekedar misalnya dari teman gue ngeliat belajarnya begini, karate itu pernah lihat, terus kayak silat juga gue pernah tahu juga dia banyak jurus segala macam. Dulu malah sebenarnya sebelum taekwondo gue sempat kepengen kayak wushu gitu loh. Wushu tuh yang pakai pedang tombak gitu ya? Iya, yang kayak itu tuh kan keren banget ya, maksudnya tekniknya. Terus ya, kenapa yang bikin gue tertarik banget tuh dulu sempat karena wushu tuh bisa sampai orang fleksibel banget gitu. Badannya? Iya, badannya fleksibel banget, bisa lentur gitu. Nah, tapi ternyata di taekwondo juga belajar juga. Jadi sebenarnya hampir semua bela diri itu sama. Cuman beda-beda sedikit aja ya. Iya, lebih condong kemana gitu. Ya, terus mungkin beda jurusnya mungkin gitu. Iya. Tapi sebenarnya semua fungsinya sama lah untuk olahraga. Emang bela Di diri. taekwondo nggak ada pakai alat. Pakai alat tangan kosong sih biasanya. Kalau silat kan Tapi kalau juga misalnya- ada tuh cowok tangan kosong sama alat juga silat tuh. Tapi kalau yang sekarang ini kalau untuk biasanya kita ada demo kita bilangnya demo ekskul kali ya. Biasanya iya. di-combine tuh, misalnya dia mau pakai double stick yang kayak tahu. si Bruce Lee itu Kayak bisa Mika aja. Angelo, kurang-kurang ninja. Oh iya, iya bener. Iya kayak gitu bisa aja. Tapi lebih kayak untuk demonya lah. Iya, perform di depan orang aja ya, biar orang tertarik gitu. Ya kayak gitu. Nah kalau ada, Dia gue ngomong. Ya silakan. Ada nggak sih pengembangan dari taekwondo sendiri gitu? Mungkin dia sekarang jadi di combine sama apa gitu? Yang gua tahu karena sekarang itu udah banyak entertainnya ya. Iya. Jadi taekwondo itu bisa di-combine sama dance. Taekwondo dance namanya. Wah ini gara-gara lu kali ya, konspirasi kali ya. Ya, maksudnya di Korea sana tuh gue sering lihat kayak di YouTube gitu, mereka udah mulai combine kayak karena kan memang untuk supaya memperkenalkan jurusnya. Biar orang tertarik lah gitu ya. Kalau biasanya kita cuma kayak ya gerakan dia teriak-teriak segala macam, mungkin orang bosan kayak ya udah iya memang lagi berantem. Emang dari dulu emang begitu gitu ya kan tapi ya. sekarang dibuat ada musiknya, jadi ketika dia mengeksekusi gerakan tekniknya itu di-combine barengan sama lagunya, misalnya pakai keren lagu juga BTS. Kayak Jadi gitu. lebih menarik ya. Iya, kayak gitu. Catur dance. Kayak gitu sih. Tapi udah nyobain di sekarang nih apa baru? Nyobain taekwondo dance. Iya. Gua kebetulan sempat waktu itu ada short course ya. Jadi kayak latihan secara kayak cuma berapa pertemuan doang waktu itu. Latihan yang pendek lah gitu ya. Jangkanya nggak panjang gitu. Iya, nah itu kebetulan datang dari Korea langsung, dan itu ke tempat dance gue justru. Dance-nya ya. Ke Jessica Stage Dance School itu. Ya gue bahasa lagi. Nggak apa-apa. Iya, jadi dia
datangin dari Koreanya langsung, terus kita diajarin kayak gerakannya. Kan gerakannya sudah pasti basic semua bisa gitu. Nah itu di-combine pakai lagu. Nah itu gue baru ngerasain, oh ternyata pas pakai lagu seru juga ya. Iya lah, lu kan dua-duanya kesukaan lo. Iya lo, seru banget lah. Iya itu keren sih itu. Berarti udah ada ini juga perubahan. Iya, perkembangan zaman tuh jadi berubah lah, nggak jadi kayak apa namanya terlalu klasik gitu. Iya kan? Tapi nggak bosan kali. Iya. Tapi dengan lu ikut lama taekwondo ini bela diri lah ya. Manfaat buat kehidupan lu apa, Bos? Manfaat kehidupan. Yang lu rasa lah ya. Gua ngerasa lebih apa ya, sehat ya. Itu pasti tuh. Olahraga lu. Kalau gue ngeliatnya sih manfaatnya banyak banget. Dari udah pasti namanya taekwondo itu bergerak buat olahraga juga, karena kebetulan gue nggak suka kayak orang lari yang suka lari kayak gitu-gitu. Jadi variatif gitu ya. Gue manfaatnya di situ. Terus buat kalau dibilang buat jaga diri kayaknya ini banget ya, maksudnya terlalu gimana gitu. Iya, betul, tapi betul. memang secara tidak langsung adalah gue diajarkan di taekwondo itu untuk belajar gimana caranya tenang ketika dihadapin sama satu kondisi yang mungkin gak semua orang dari segi mentalnya. iya sih itu pasti. Iya. Kalau mental belajar Jadi kalau dipalak lebih tenang. Oh iya. Boceng. Tenang, Ada lu di kan. mana? kayak gitu sih. Terus kalau suka dukanya saat taekwondo mungkin lu terkilir ya atau dapet Gue udah piala. pasangan itu. Dapat pacar. Gue nggak tahu. Iya. Kalau dari sukanya apa ya, mungkin pada saat tanding atau ada event kan biasanya ada yang sampai keluar kota, jalan-jalan. Tapi jauh pernah? Aku jauh-jauh. Paling jauh ke Surabaya. Oh, lumayan Baru di tuh. Surabaya doang kan? Tapi lumayan. Ke Surabaya pernah, bener-bener apa ya, seru sama teman-teman kan. Kita cuma tinggal kayak jalan aja udah kesana, nggak mikirin biaya segala macam. Terus pengalaman selama tanding, ketemu teman baru, Kenalan baru ya. kenalan baru kayak gitu. Musuh baru nggak? Ya kali ini juga. Ada nggak sih kalau misalkan lagi fighting itu lomba gitu ya? Lomba. Kebawa emosi gitu ya, kebawa emosi gitu kok. Akhirnya sampai dendam. Udah pelan masih ke bawah. Ada nggak pernah ya? Kalau gua sih enggak ya, tapi kalau ngeliat ada orang yang bisa sampai emosi selesai tadi ada ya, namanya orang greget atau mungkin apalah, dia mungkin merasa dicurangi atau apa, kita nggak tahu ya gitu. Tapi kalau gue pribadi sejauh ini selama gue pernah ikut tanding, ya memang kesel-keselan ada pasti, emosi gitu, gila dia tuh keren ya, maksudnya kok dia jago gitu. Tapi begitu udah selesai tanding, ya udah, salaman, pelukan selesai, salaman nama coachnya udah, ya oke, gitu, kayak gitu aja. Nggak, takutnya kan ada takutnya udah selesai, masih ngobrol bisa, jangan bisa dulu. lagi. Tapi malah gue pernah ada momen gue ketemu sama gue lupa ya dari mana ya itu. Jadi pas tanding justru kita tuh di lapangan tuh bisa sampai ketawa. Loh, jadi nggak serius? Jadi serius tanding, tapi kita saking ada momen apa ya, gue lupa, antara gue kan biasanya kalau tanding itu kita suka ada kayak momen kayak pelukan gitu loh. Iya. Karena kalau misalnya kayak gue udah capek, buat biar bisa ngambil Kayak nafas tinju lah, gitu ya? gue kayak biasanya kita suka kayak nempel badan Kayak tinju aja gitu, kayak tinju. ya kita kan nggak boleh ngedorong atau apa, misalnya kayak gitu. Jadi gue yang nempel itu bisa sampai gue ketawa cekikan bro, ayo tanding lagi kayak gitu. Jadi nggak ada tuh, malah menurut gue tanding ini malah bikin banyak teman sih, jadi tahu oh dia dari doja ini kayak gitu. Nambah teman. Iya, kalau dukanya ada nggak dukanya? Dukanya kalau misalnya apa ya, dukanya sih kalau Terkilir gitu ada nggak itu sih? mah udah Pasti ya? gua Udah biasa? sih kaki udah kayak semua, ankle semua udah kena Cedera gitu udah biasa ya? ya waktu kan kalau misalnya belajar itu kan biasanya kita ada masa di mana sok-sokan ya. Maksudnya masih sabuk-sabuk baru, terus yang sok-sok coba ini. Jadi pernah ada momen juga jatuh, benar-benar jatuhnya itu jempol kakinya tuh gitu. Kayak gitu. Aduh, Ya, tuh. jadi itu Kebayang langsung sih. bener-bener ada kayak garis biru. Gue pikir patah kan. Itu sempat gue ke fisioterapi yang ada di kampus, tapi untungnya kayak nggak apa-apa. Nah itu di terapi. Pernah semua sini juga, belakang paha juga
Udah habis sih. Itu karena latihan doang apa karena tanding? Apa tanding kaki ketemu kaki gitu juga gitu kan? Itu juga iya. Tanding pernah nendang kena sikut terus sampai bengkak, bener-bener bengkak. Gini-gini Tapi kalau tanding gitu fighting itu apa sih ini mas? Biasanya kita pakai apa aja sih? Buat pelindung gitu ya, body protector gitu. Body protector, Hugo, terus pakai tangan. Helm. Yang Kalau full face. saya nggak mau tanding, itu berat. Headguard, pelindung kepala. Bukan helm ya. Gum shield juga. Kalau dulu mungkin masih nggak wajib ya. Gue pernah ada momen nggak apa-apa nggak pakai, tapi kalau sekarang wajib. Apa Karena tuh? bener-bener safety first. Oh ini. Gum shield itu Iya. wajib karena Oh. semua dicek pada saat mau tanding lo akan masuk ke apa ya counter. Kukunya diperiksa gitu Iya ya. kuku nggak boleh panjang. Gue panjang nih, orang tua nggak bilangin ya. Iya gitu harus langsung. Kayak sudah. Jadi langsung dikasih gunting kuku kalau misalnya kuku kaki segala macam. Terus kalau ada kayak kaki misalnya dibalut apa tiba-tiba itu ditanya bener sakit atau enggak, takutnya ya. Dikasih pelindung tuh ada besinya sini ya. Iya nggak tahu ya. Tapi nggak sebelum kita ini nih, gue sebenarnya kalau ini pertanyaan mungkin orang-orang umum lah kos ya. Orang yang belajar bela diri itu kos saat mengalami sesuatu hal yang tidak mengenakan di jalan, Oh iya, apa insiden. benar itu berguna kos? Apa Iya. tetap spontanitas aja ya? Pukul-pukul, ya. Tunggu nih, gue jurus gue dulu nih. Gak enak itu ngapain ya? Gitu. Enggak, saya apa kena pala, apa-apa. Ditodong. Itu kan udah kita kalau misalnya gue siap-siap dulu kan udah nggak mungkin kos. Iya. Enggak apa tetap ada manfaatnya apa gimana sih? Apa tetap spontanitas aja ya? Spontanitas. Kalau gua pribadi sih gua akan lihat dulu sih situasinya. Tergantung situasi. Maksudnya kali. gini, memang ya amit-amit jangan apa ya. Maksudnya selama ini sih gua belum pernah sampai yang benar-benar ketemu langsung kayak gitu. Tapi Kejadian. kalau gua berpikir secara logika aja, kalau misalnya dihadapin sama sesuatu yang menurut gue berbahaya, kita lihat dulu nih kalau misalnya masih ada kesempatan untuk lo bisa meminta bantuan, ya kenapa enggak gitu. Iya, jangan bukan sok-sokan nantang- dalam sendiri, iya, ya. apa nantangin ya, itu kayaknya apa ya, konyol aja Konyol, sih. iya. Gua Lu ngomong konyol, iya. Jadi jangan pas pinter lah ya. Iya, terus juga harus lihat juga kalau misalnya memang situasinya dihadapkan lo bener-bener sendiri, nggak ada orang, Baru. ya mau nggak mau kan Temenan aja temenan. Enggak apa gimana sih? salaman. Kayak gitu, jadi gue lihat kondisi sih. Enggak, kadang-kadang kan orang kan begitu, cuma berpikirnya. Nantangin gitu ya? Iya, kalau gue Oh, misalnya biar gue keren cerita nih gue dikeroyok 4 orang menang gitu. Oh, ini yang bawa lu. Enggak sih, gue nggak akan sampai ke sana sih. Maksudnya tetap harus smart juga lah. Gue nggak tahu ya kalau di luar sana mungkin ada yang berani. Ini kalau gue sih lebih mikirinnya selama daripada kita gini, kita mempertahankan untuk kayak, ih gue berani kok ngelawan lo gini tapi akhirnya ada sesuatu yang dirugikan di kita, misalnya jadinya malah catat seumur hidup. Oh, iya, gara-gara bisa. berantem. Selagi itu bisa diselesaikan dengan cara yang lain, kenapa jangan enggak? kepandingin ya. Balik lagi konyol Dingin gitu. lah. Kalau kayak gitu sampein lah konyol ya. Iya, lebih kayak gitu sih. Iya sih, itu pertanyaan itu sering banget. Iya kan enggak, itu kan sering banget, Cok. sering banget. Lu ikut taekwondo, ikut silat, kita kan kalau ketemu di jalan ketemu apa, itu pakai nggak sih gitu masih gitu. Kepake iya. Itu secara mungkin. mental kepake kali ya, lebih Iya, mental. lebih tenang, lebih lu bisa mungkin gini, kalau untuk gua nggak tahu ya, kalau ini opini gue doang. Jadi kalau untuk orang biasa mungkin ketika dihadapin sama sesuatu mungkin panik. Iya. Panik kan begini, oh, gila dia udah bawa gini. Iya, udah Gue juga gemeteran panik gitu. sebenarnya, tapi paniknya gue berusaha berpikir apa ya titik dilakuin. lemahnya dia, misalnya kayak gitu. Misalnya, mohon maaf, misalnya tendang kemaluannya, itu kan Iya. kayaknya klasik banget. Ya. Iya, iya. Tendang ininya, mungkin yang penting dia roboh dulu. Apa Semalu-malu. Iya kayak gitu sih. Jadi nggak nggak yang benar-benar harus ditantangin banget. Oh. Ayo kita Betul sih. fight itu enggak sih, enggak sampai kayak gitu. Sok banget ya. Wah, Ini nggak ada mau saya masih belajar. Sama kayak anak psikologi, jangan bertanya lu anak psikologi, oh lu ngerti gua dong lu, emang kita dukun. Kenapa ya? Jadi udah mindsetnya, persepsinya udah begitu. Cok. Iya. Iya, tapi sering banget sih tuh ditanya Kan? gitu gua. Jadi bagi gue sih takutnya, ternyata kita harus pintar juga ya, harus Iya, lihat situasinya juga, lihat situasi. nggak ini banget lah. Terus ini terakhir nih kos, terakhir. Lo masih ada pertanyaan kan kita? Ntar kepanjangan. Iya, ini jadi tuh gue ini kos, pesan-pesan lah. Pesan-pesan. Buat teman-teman yang pengen ikut taekwondo, lu kan bisa dibilang lama lah kos ya. Udah waktu kita. Iya, bukan setahun dua tahun lah ya ikutnya. Iya, iya. Gimana kita bisa konsisten dengan apa yang kita jalankan? Saya bela diri lah, misalnya khususnya bela diri gitu. Kan juga diajarin disiplin tuh situ soalnya kan. Kalau gua
ini maksudnya kasih saran ya kalau teman-teman ya. Sebenarnya nggak hanya bela diri aja, maksudnya semua kegiatan intinya sih sebenarnya pada dasarnya sama. Yang penting lo harus, kalau dari gue pribadi, lo harus tahu tujuan lo ikut itu apa. Iya. Bener gak? Ini di psikologi justru bahas. Lo harus tahu tujuan ikut itu apa gitu. Apakah hanya untuk mencari keringat? Iya. Gitu. Atau memang ada prestasi yang mau dicapai? Atau mau nampang. Mau nampang, ketemu gebetan. Ada juga itu bisa. Ya kan? Iya. Gitu. Mau Keren-kerenan gitu. Nah itu semua dikembalikan dulu. Ya, Biasanya tujuannya dulu ya. Kalau lagi ngobrol sama teman sih, gue iseng-iseng, gue suka kayak nanya gini, ya lo harus tahu gini, gue pengen ikut taekwondo nih, tapi gue takut nanti di tengah jalan gue berhenti. Dia bilang gitu. Nah gue akan tanya lagi ke dia, yaudah gue tanya dulu nih, kita gali dulu deh, lo ikut taekwondo mau apa? Oh iya. Karena ketika orang kayak gue, kalau gue sih emang dasarnya suka, emang kayak udah jadi olahraga. Kalau olahraga itu kan continue ya, maksudnya lo akan bakal lakuin lagi. Dan itu rutin ya. Ibaratnya gini, kalau misalnya gue nggak latihan hari ini, berarti gue nggak olahraga. Berarti ada sesuatu yang hilang dong di badan, misalnya kayak gitu. Itu dikembalikan lagi gitu. Kalau misalnya cuma, gue cuma mau ngisi waktu luang, ya udah begitu nanti waktu luang udah tersibuk kita nggak tahu ya. nih nanti dia gimana. Gue ikut gara-gara gue lagi ngedeketin dia ikut itu. Iya, begitu orangnya udah nggak ikut lagi, dia nggak ikut juga. Kayak gitu. Jadi harus tahu dulu sih tujuannya. Kalau udah tahu tujuannya apa, ya lu berusaha untuk konsisten di situ. Memang susah. Cara konsistennya itu kalau biasanya gue akan mencoba membuat jadwal sendiri. Jadwal apa? Jadwal latihannya. Misalnya gue udah tahu nih, kan dalam seminggu nih lo punya kegiatan banyak banget kan. Misalnya latihannya cuma seminggu 2 kali. Kalau gue bikin jadwal latihannya ini sama ini. Konsisten dong sama jadwalnya. Jadi ketika ada kegiatan baru di hari itu bentrok sama jadwal latihan gue bisa speak up, ngomong ke teman, sorry gue ada jadwal ini sebenarnya, boleh nggak diganti ke yang ini. Sebenarnya itu bisa aja. Jadi nggak ada istilah orang gue nggak latihan soalnya gue ada ini gini-gini. Itu gue. Tapi gue nggak tahu kalau yang lain itu dikembalikan lagi ke teman-teman. Tapi caranya lu kayak gitu ya, biar orang sih gitu supaya orang juga menghargai kita tuh juga punya kegiatan. Nanti kalau misalnya memang bener-bener waktunya memang nggak bisa harus itu, ya udah berarti gue akan pakai jadwal ini, berarti ini kosong dulu dong, berarti di taekwondo-nya nggak ada. Tapi gue akan mencari cara gimana caranya supaya jadwal ini misalnya dipindah, iya. Atau mungkin di jadwal yang sama juga, misalnya hari Senin dan Kamis, misalnya Senin yang latihan, Kamis latihan, misalnya Kamisnya jadwalnya berarti jamnya dipanjangin sejam. Jadi double gitu ya, misalnya. Jadi tetap dapat ritme latihannya gitu. Jadi kalau gue bilang benar-benar tujuan dulu ya. Intinya tujuannya mau ikut. Lu tuh apa sih gitu ya. Iya, karena gini, kalau orang bilang tujuan saya mau prestasi biar dapat beasiswa. Berarti kan dia akan gila, bener harus serius banget dia, situ dia. Biar ini ya bantu orang tua juga, beasiswa 100% kan lumayan ya gitu. Berarti dia nanti akan gimana caranya untuk mencapai ketujuan itu, dia harus konsisten dong. Itu nanti akan datang dengan sendirinya sih gitu. Jadi itulah teman-teman bahasan pusing juga ya. Hening. Gitu kan. Jadi nggak cuma taekwondo aja, semua juga. So jadi pas dia ngomong belakang serius, Cong. Iya. Serius ya? Harus serius. Kayak gitu. Jadi episode kali ini sudah kita kulik nih, Cong. Iya. Kita kulik tentang taekwondo secara garis besarnya itu. Iya. Mungkin banyak juga pertanyaan yang lain kan yang lain mungkin belum nggak bisa disampaikan, bisa di komen, Cong. Iya, jangan lupa kita di apa, Cong? Di subscribe, Cong. Iya. Bareng boleh. Kita jadi tendangin mulu bentar lagi. Kalau teman-teman mau nanya soal taekwondo, Den, nanti bisa ke Instagram Costa. Iya. Jangan ke kita. Oh, bully aja dia, bully. Dia ke Costa. Nanti kita taruh Instagramnya. Iya, siap. Oke, teman-teman, sampai sini aja di podcast episode ke-14 ini. Wih, nggak terasa ya. Sampai berapa sih Kak nanti? Rencana kita gue belum mau 1.000 mulai kan bubur. Tapi naik haji loh, naik haji. Nanya nggak? Apa sih? Kenapa namanya kepedean? Ada dijawab. Bener juga namanya, Cok. Pasti gue tahu. Pasti teman-teman pasti penasaran dong. Kenapa namanya kepedean? Apakah ada unsur kesombongan? Tadinya kesombongan. Tadinya gue pengen ngasih nama Peter Pan, udah ada.
Oh nggak ada. Oh jadi akhirnya gitu. Tadinya pengen kesombongan. Tapi udah ada. Nggak ada yang disombongin juga. Kita punya apa ya? Podcast kampuhan. Ya itu pokoknya kalau kepedean kan PDND-nya kan gede, huruf besarnya ya. Ya itu ya nama kita lah, Panji dan Dimas. Oh ya ampun. Kan pusing kan mikirin apa ya ini namanya. Oh, iya. Apapun di posisi ini sebenarnya kita pede aja lah. Pede aja ya. Iya. Apa aja Terjawab teman-teman. Semoga Jadi bisa, gue yang lain. ya, semoga bisa bermanfaat ya, kita sampaikan sedikit banyaknya, semoga bisa bermanfaat lah. Ya pengen tahu taekwondo kayak apa gitu ya. Kita ngebahas tadi kan taekwondo, kemarin ngebahas dance kan. Besok kita ngebahas apa lagi? Keluarga lu aja. Gua. Jadi bisa kita bahas yang lain. Oke teman-teman, sampai sini saja. Jangan lupa di subscribe, di like. Terima kasih teman-teman yang sudah ngedukung. Terima kasih teman-teman yang sudah dislike juga. Makasih. Gue yang dislike ya. Makasih. Kita makasih aja semuanya. Hidup tuh gitu kan cowok. Kalau bagus mulu kan enggak ini. Kita kalau bully kita bully aja. Apa kita mah. Itu goblok-blokin semua. Yang bully goblok gitu. Ya udah sampai sini.